Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dari Salsabil Homeschooling. Perkenalkan, aku Selena Sevin, biasa dipanggil Sevin. Aku dari Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia dan aku sekarang semester 3. Salam kenal ya adik-adik dari homeschooling semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan mengajar kalian yaitu materi mengenai bahasa Indonesia. Oke, oleh karena itu mungkin kita akan mulai saja ya teman-teman. Oke, mungkin materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tuh kita akan membahas mengenai cerpen. Oke, mungkin bisa aku mulai ya. Oke, pertama bagi adik-adik yang belum tahu apa itu cerpen, cerpen itu adalah cerita pendek ya teman-teman. Nah, cerpen ini memiliki struktur dan aspek kebahasaan yang berfungsi membangun kerangka sebuah cerpen. Melalui struktur dan aspek kebahasaan cerpen, pembaca dapat memahami alur cerita serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Terus untuk struktur cerpen sendiri, dalam pembuatan cerpen kita juga harus mengetahui tentang struktur atau kerangka dari sebuah cerpen tersebut. Nah, oleh karena itu ada apa aja sih struktur dalam cerpen itu? Nah, strukturnya terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, untuk penjelasannya mungkin akan aku jelasin ya. Oke, pertama tuh ada abstrak. Nah, abstrak itu apa sih? Nah, abstrak itu ringkasan dari sebuah cerita. Nah, abstrak ini intinya tuh inti dari cerita yang dikembangkan menjadi beberapa kerangka kejadian. Nah, abstrak ini juga bisa disebut sebagai gambaran awal dalam ceritanya gitu. Nah, terus abstrak sendiri tuh memiliki sifat opsional atau bebas ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh tidak menggunakan struktur pada abstrak tersebut. Gitu. Terus yang selanjutnya ada orientasi. Nah, orientasi itu apa sih? Nah, orientasi itu hal-hal yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita pendek tersebut. Nah, biasanya tuh orientasi tuh tidak hanya fokus pada satu tempat, waktu, ataupun suasana saja. Karena di dalam cerita pendek atau cerpen tuh banyak terjadi peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda gitu ya, teman. Terus untuk yang selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi itu apa sih? Nah, komplikasi itu rangkaian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dan bercerita tentang sebab akibat kejadian dari sebuah cerita tersebut. Nah, dalam struktur komplikasi ini bisa ditentukan nih karakter atau watak dari tokoh cerita tersebut. Kayak misalnya tokoh atau karakternya protagonis, yaitu berarti dia orangnya baik diperankan dalam cerita tersebut, atau antagonis berarti mereka memerankan peran tokoh jahat nih dalam cerita pendek tersebut. Tuh. Terus karakter atau watak dari tokoh itu bisa muncul karena sulitnya permasalahan yang mulai meningkat, gitu teman-teman. Terus ada evaluasi. Nah, apa sih evaluasi itu? Nah, evaluasi itu konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang arahnya ke titik klimaks atau puncak permasalahan dan mulai muncul gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, struktur ini merupakan struktur yang sangat penting nih dalam cerita pendek karena struktur ini menentukan menarik atau tidaknya cerita tersebut gitu. Terus dalam struktur evaluasi ini penulis dapat memilih penulis cerpennya dapat memilih ingin menyajikan konflik-konflik yang diinginkan yang mampu menarik dan membuat
para pembaca terbawa suasana gitu. Terus sehingga pembaca tuh bisa lebih menjiwai atau menghayati karakter dan jalannya cerita tersebut gitu. Terus selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi itu apa sih? Nah, resolusi adalah penyelesaian dari evaluasi tadi nih teman-teman, kayak penyelesaian dari konflik ya, yang sebelumnya gitu. Nah, resolusi ini biasanya nih sangat dinanti-nantikan ya bagi pembaca, karena kan biasanya tuh pembaca tuh penasaran nih kelanjutan ceritanya nih gimana gitu, akhirnya tuh kayak gimana endingnya gitu. Terus pada struktur ini tuh penulis memberikan solusi tentang masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Nah, biasanya tuh selain penyelesaian dari konflik sebelumnya, pada struktur resolusi ini penulis tuh memberikan solusi nih tentang masalah yang dialami oleh tokoh, solusinya bagaimana gitu. Terus yang terakhir ada koda. Nah, koda merupakan pelajaran atau nilai yang bisa diambil dari cerita. Nah, koda juga berarti yaitu suatu hikmah yang terkandung di dalam cerita. Nah, koda ini biasanya dapat diketahui setelah pembaca membaca semua cerita, yakni dari awal dan hingga akhir dari cerita tersebut. Nah, apa sih koda itu? Nah, koda itu berupa nasihat-nasihat, amanat, atau pesan-pesan ya. Terus peringatan dari penulis untuk membacanya gitu. Nah, next. Di sini ada contoh cerpen ya dengan berjudul Akan Terus Bertahan. Nah, terus kita disuruh tentuin nih strukturnya apa. Nah, kita bisa lihat ya di sini akan terus bertahan. Yaitu di sini ada kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Nah, kini anak-anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini, di mataku. Terkadang aku merasa Tuhan mengujiku terlalu berat, ingin menghakiminya. Namun, apa daya, aku tak bisa. Sungguh aku tak sanggup memaki pencipta diriku yang telah menyelamatkanku dari sebuah insiden naas beberapa tahun yang lalu. Aku percaya ada hikmah dari semua ini. Aku sungguh percaya bahwa dia tidak akan menjahatiku. Dan lain-lain ya teman-teman. Mungkin kalau kita bacain ini semua akan menghabiskan waktu ya. Nah, setelah di sini kan kita suruh menentukan ya struktur dari cerpennya ini, cerpen dengan berjudul Akan Terus Bertahan tuh strukturnya ada apa aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, udah ditentuin nih struktur dari cerpen Akan Terus Bertahan tuh apa. Yang pertama tuh ada abstraknya. Abstrak dari cerpen tersebut apa sih? Nah, sini kita bisa lihat ya, kesedihan masih mendera diriku setelah ditinggal pergi pendamping hidupku. Kini anak-anakku satu-satunya juga telah tiada. Hujan air mata tentu saja menetes di sini di mataku. Oke, abstrak seperti yang udah kita bahas tadi. Abstrak tuh ringkasan dari sebuah cerita ya teman-teman. Jadi ringkasan dari cerpen Akan Terus Bertahan ini. Ringkasannya ini gitu. Terus ada orientasi nih, yaitu ada latar suasananya, sedih, latar waktunya, kini, serta 40 hari setelah si pendamping hidup wafat dan 7 hari setelah sang anak wafat. Terus ada komplikasi nih. Nah, komplikasinya apa sih? Nah, di sini tuh sang tokoh sedih karena ditinggal mati sang anak, padahal sebelumnya telah ditinggal pendamping hidupnya. Nah, sang tokoh mulai menghilangkan rasa sedihnya dengan terus menjalani hidup dan menyibukkan diri, dan sang tokoh pun memutuskan untuk tetap bertahan hidup dan tidak mencari pendamping hidup yang baru. Terus di sini juga ada evaluasi. Evaluasinya pengenalan konflik sudah ada sejak di paragraf awal yang tadi kita baca sebelumnya, ya. Yakni saat sang tokoh kehilangan anak tercintanya. Padahal sebelumnya dia telah ditinggalkan oleh pendamping hidupnya. Alur cerita
semakin berlanjut nih teman-teman, dan si tokoh ini pun mulai mencoba lebih tegar dalam menjalani hidup dan kedukaan yang dia rasakan. Di akhir cerita ini, si tokoh pun menentukan sikap hidupnya terhadap apa yang dia alami, itu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada resolusi. Nah, si tokoh ini memutuskan untuk menjalani hidupnya dan mulai menyibukkan diri dengan dengan bekerja sebagai layoter. Selain itu, si tokoh memutuskan untuk tidak mencari pendamping hidup lagi. Hal ini bisa dilihat pada kalimat-kalimat yang ada di paragraf akhir. Itu ya teman-teman. Terus yang terakhir tuh kodenya dalam cerpen ini apa sih? Nah, di sini pesan yang hendak disampaikan pada cerpen tersebut adalah bahwa kita harus tetap tegar dalam menjalani kehidupan. Meski ditimpa kesedihan yang mendalam, selain itu cerpen di atas juga mengajarkan kita untuk tidak menyalahkan Tuhan saat terpuruk dan tetap setia kepada pasangan hidup kita. Oke, mungkin cukup sekian ya materi pada kesempatan kali ini yang akan aku jelaskan dan aku berbagi pada kalian semua. Semoga materi kali ini bermanfaat ya bagi adik-adik Salsabil Homeschooling semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata yang aku jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.